semuanya, ketemu lagi dengan saya Purnamasari, guru sosiologi kalian di kelas 10. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai masalah kependudukan, peperangan, dan disorganisasi sosial. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar mengenai kejahatan. Nah, untuk lebih memahami lagi, silahkan kamu saksikan video pembelajaran berikut ini. Yang pertama kita akan membahas disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah tidak berjalan fungsi dan peranan keluarga sehingga akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat secara umum. Proses terjadinya disorganisasi keluarga ini dilatar belakangi dengan adanya masalah dalam anggota-anggota masyarakat yang dianggap gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peranannya. Bentuk-bentuk disorganisasi keluarga. Yang pertama, keluarga yang tidak lengkap muncul akibat dari hubungan di luar nikah. Keluarga yang mengalami pisah ranjang atau perceraian, buruknya komunikasi di dalam keluarga yang bisa disebabkan karena adanya kesibukan dalam mengurus anak dan mengurus keuangan. Hilangnya pimpinan rumah tangga atau orang yang berkedudukan sebagai pimpinan karena meninggal, dihukum, atau lainnya. Selanjutnya adalah masalah generasi muda. Masalah generasi muda pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan, yakni keinginan untuk melawan, misalnya dalam bentuk radikalisme dan sebagainya, dan sikap yang apatis, misalnya penyesuaian yang membabi buta terhadap ukuran moral generasi tua. Sikap melawan mungkin disertai dengan suatu rasa takut bahwa masyarakat akan hancur karena perbuatan-perbuatan menyimpang. Sedangkan sikap apatis biasanya disertai dengan rasa kecewa terhadap masyarakat. Generasi muda biasanya menghadapi masalah sosial dan biologis. Apabila seseorang mencapai usia remaja, secara fisik dia telah matang, tetapi untuk dapat dikatakan dewasa dalam arti sosial masih diperlukan faktor-faktor lainnya. Dia perlu belajar banyak mengenai nilai dan norma dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah kependudukan. Di Indonesia ada beberapa sorotan mengenai masalah kependudukan. Yang pertama, persebaran penduduk yang tidak merata, yaitu luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Selanjutnya adalah jumlah penduduk yang besar. Menurut berbagai hasil riset, Indonesia menduduki urutan keempat negara terbanyak jumlah penduduknya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kualitas penduduk yang rendah. Selanjutnya tingginya tingkat ketergantungan dan termasuklah kepadatan penduduk. Nah, selanjutnya adalah mengenai pemecahan masalah sosial. Dalam bentuknya yang paling dasar diartikan sebagai pemecahan masalah yang terjadi di lingkungan alam. Lebih khusus lagi, ini mengacu pada proses kognitif perilaku di mana seseorang bekerja untuk menemukan cara adaptif dalam menghadapi situasi sehari-hari yang dianggap bermasalah. Proses ini diarahkan pada diri sendiri, sadar, berusaha, meyakinkan, dan fokus. Selanjutnya adalah peperangan. Perang adalah sengketa bersenjata antara dua negara atau lebih yang dilaksanakan oleh angkatan bersenjata masing-masing negara dan diatur dalam hukum internasional. Dan perang adalah masalah sosial yang paling sulit dipecahkan dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, demikian adalah materi kita hari ini dan kesimpulannya. Adapun materi kita selanjutnya adalah kita akan mempelajari mengenai metode-metode penelitian sosial. Kita akan bahas mengenai pengertiannya, jenis-jenisnya, dan bagaimana merancang penelitian sosial. Nah, ibu tidak lupa selalu mengingatkan kamu untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan hindari keramaian. Selamat pagi!